Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu guru tangguh? Semoga tetap bersemangat meskipun kita masih dalam kondisi pandemi. Perkenalkan, saya Giri Wahyu Prasetyo dari SDIT Kuntum Insan Cemerlang Bondowoso. Di masa pandemi ini bukanlah alasan bagi kita para guru semua untuk menyerah pada keadaan. Kita sebagai guru harus terus berusaha belajar dan meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu simulasi video pembelajaran sinkron untuk peserta didik kelas 6. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi ya di pembelajaran online kali ini ya, dengan suasana yang tentu sangat menyenangkan sekali. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semua sore ini? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Meskipun kita belajarnya online, tetap harus selalu dalam kondisi semangat dan menyenangkan. Baik, seperti biasa, ketua kelas sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Rabbi ja'alni dari wa yassirli amri. Bapak Giri akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silahkan tulis nama kalian di chat ya sebagai bukti kalian hadir di pembelajaran online kali ini. Silahkan ditulis namanya, nak. Oke, alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran kali ini kita dapat berjumpa dengan semua ananda solih-solihah, lengkap semuanya hadir dalam kondisi sehat tentunya ya. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak Giri izin ya akan menampilkan slide terlebih dahulu. Kira-kira ini apa? Ada yang bisa jawab? Mbak Naura ini raise hand. Silakan Mbak Naura dinyalakan speakernya. Apa jawabannya? Peduli. Masya Allah, hebat sekali ya. Itu ada tape dan ada duri. Nah, apa ini? Mbak Aila, silakan Mbak Aila dijawab. Apa ini, nak? Tebak gambarnya? Lingkungan. Oke, luar biasa sekali ya, Mbak Aila, jawabannya benar ya. Nah, kalau digabung tadi itu antara tebak gambar pertama dan tebak gambar kedua jadi apa ya? Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Oke, hebat sekali ya. Oke, anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah lingkungan ya. Ini ada dua gambar. Gambar apa ya? Itu ada penyu yang memakan apa? Plastik. Nah, lalu ada banyak itu sampah-sampah yang apa, anak? Sampah-sampahnya? Yang dibuang sembarangan. Yang mengambang di laut. Coba kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira apa ya? Alih fungsi lahan. Nah, itu ya, lihat di situ ada sawah, di sebelahnya sudah ada gedung-gedung tinggi. Nah, hati-hati nih ya. Kayaknya ini sawah-sawah ini bakalan dibeli oleh pengusaha-pengusaha dan akan dijadikan apa nanti sawah-sawah itu? Jadi gedung. Akan dijadikan gedung. Kira-kira ya dari gambar pertama ini dan gambar kedua ini yang menyebabkan itu siapa ya? Yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu? Kira-kira manusia, jin, hewan atau alam itu sendiri kira-kira siapa? Manusia. Masya Allah ya. Ternyata kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu ya. Di surat Ar-Rum ayat 41. Lihat artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kita lihat di Al-Quran itu yang menyebabkan kerusakan itu bukan hewan, bukan jin, bukan alam, tetapi manusia. Ya. Nah, kerusakan itu nanti akan berdampak kembali tuh kepada
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, kalau lingkungannya sudah rusak, akibat orang-orang yang nggak peduli itu, akibatnya kembali ke orang itu lagi. Misalnya, buang sampah sembarangan, nanti akibatnya banjir. Yang merasakan banjir itu jin apa manusia? Manusia. Manusia lagi. Contoh, ya, itu contoh, salah satu contohnya. Baik, nah, untuk memperjelas pembahasan kita kali ini, kita akan lakukan diskusi ya, melalui presentasi kelompok. Kita batasi materinya aja ya, yang dibahas. Yang pertama, apa penyebab permasalahan lingkungan tersebut? Yang kedua, apa dampaknya? Dan kalian harus bisa memberikan solusinya. Oke? Kalian boleh memilih dua di antara permasalahan yang terjadi ya. Yang pertama, masalah sampah plastik. Yang kedua, alih fungsi lahan. Oke, tata tertib ya, ketika kalian nanti presentasi, setiap kelompok dibagi menjadi moderator, penyaji, dan notulen. Saat ada kelompok yang presentasi, kelompok lain menyimak dan mencatat hal-hal yang penting. Nomor 3, waktu presentasi dan diskusi tiap kelompok maksimal 7 menit saja, dan sesi tanya-jawab dibatasi 1 pertanyaan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Sudah siap kelompok 1? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Allah siap, Pak. Oke, bagus sekali. Nanti Pak Giri izin spotlight dulu ya untuk kelompok 1. Ini ada Mbak Maura, ada Mbak Saza, ada Mbak Darin. Nah, sudah ya lengkap kelompoknya, betul? Bagi kelompok lain yang belum mendapatkan giliran presentasi, silakan di silent dulu, mendengarkan dengan seksama. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan presentasi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan Zoom kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang berdampak terhadap lingkungan. Mungkin dari presentasi kelompok kami ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tadi ada penyebab alih fungsi lahan itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor internal dan faktor eksternal itu? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut. Kalau faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri orang tersebut. Terima kasih. Oke, bagaimana? Apakah bisa diterima jawabannya, Nak? Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya dari kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, silakan kalian menjawab ya. Pertanyaan, cepat-cepatan, silakan ketik di kolom komentar. Pak Giri akan bacakan pertanyaannya secara lisan ya. Sampah apa ya yang sulit untuk diuraikan? Silakan. Sampah apa? Oke. Yang pertama, Mas Fatih, luar biasa sekali ya. Salah satu contoh sampah yang sulit terurai itu adalah sampah plastik. Oke, ini ya. Nah, Pak Giri akan mengulang lagi, Pak Giri akan bahas kembali agar kalian lebih paham ya tentang alih fungsi lahan. Apa sih yang menyebabkan alih fungsi lahan itu? Yang pertama adalah banyaknya jumlah penduduk ya. Mau tidak mau, lahan-lahan yang ada itu, lahan sawah, pertanian, itu dibuat menjadi rumah-rumah penduduk. Lalu yang kedua, apa dampaknya? Dampaknya itu ketersediaan pangan berkurang ya. Nah, apa solusinya anak-anakku? Nah, solusinya yang ini kita harus yang pertama, mentadaburi surat Ar-Rum ayat 41. Nah, harus kita baca tuh pertama surat Ar-Rum ya. Lalu kita pahami maksudnya tuh apa sih? Oh, ternyata kerusakan yang terjadi di alam itu adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Regulasi dan peraturan pemerintah. Nah, pemerintah juga harus membuat aturan-aturan tuh agar tidak mudah orang untuk mengadakan alih fungsi lahan. Lalu memperketat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kalau kita mau bikin gedung, mau bikin fasilitas umum harus dianalisa dulu. Ini berdampak negatif nggak bagi lingkungan? Karena aku sekarang Pak Giri akan menguji ya pemahaman kalian tentang pelajaran dengan bermain kuis.
Sudah siap ya? Pak Giri akan kirim linknya di kolom chat. Kita akan bermain kuis ya. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana perasaannya ya ketika kalian belajar online sore ini? Senang atau bosan atau seperti apa? Senang. Senang sekali ya. Pagi diakhiri pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Belajar online. Menyenangkan. Oke, terima kasih banyak anak-anakku ya atas waktunya. Jangan lupa selalu taat beribadah ya di rumah, sholatnya, tilawahnya, hafalannya tetap dijaga, belajarnya juga semakin giat ya. Kalian sudah kelas 6. Oke, baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Abata. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Pak Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.